Setiap hari saya melihat pola yang sama. Orang ngomel soal uang, merasa hidupnya disedot keadaan, dan berharap semuanya berubah. Tapi mereka sendiri tidak pernah berhenti mengulang keluhan yang sama. Kamu pernah di posisi itu, atau mungkin kamu sedang ada di sana sekarang? Karena begini, tidak ada satupun keluhan yang pernah menambah isi rekening. Tidak ada satupun omelan yang pernah membuka peluang baru. Keluhan hanya membuat kepalamu penuh noise, dan noise itu membutakan kamu dari keputusan yang seharusnya kamu ambil. Kalau kamu jujur sama diri sendiri, kamu pasti sadar, kadang kamu bukan kekurangan solusi. Kamu hanya kebanyakan ngomel sampai tidak bisa melihat pintu keluar yang sebenarnya sudah ada. Dan sebelum kita masuk lebih jauh, saya mau tantang kamu sekarang juga. Kalau kamu benar-benar mau mengubah cara kamu melihat uang, hapus semua defensif di dalam kepala, dan tuliskan satu komitmen sederhana di komentar. Saya ingin berkelimpahan. Karena video ini tidak akan bekerja kalau kamu cuma menonton. Kamu harus memilih. Tetap hidup dengan pola lama. Atau membuka ruang di kepala untuk pola yang melahirkan hasil baru. Kalau kamu siap, mari kita mulai. Kalau kamu sudah menuliskan komitmen di komentar, berarti kamu sudah mengambil satu langkah kecil yang tidak pernah diambil kebanyakan orang. Kamu mengakui bahwa pola lama tidak cukup untuk membawa kamu ke tempat yang kamu inginkan. Dan di titik ini, saya mau kamu memperhatikan sesuatu yang sederhana, tapi sering luput dari kesadaran. Ada satu momen dalam hidup saya yang mengubah cara saya melihat uang. Bukan momen dramatis, bukan momen bangkrut atau kaya mendadak. Justru momen kecil, yang diam-diam menggeser arah hidup saya, seperti angin tipis yang mengubah haluan kapal besar. Saya ingat saat saya berhenti sejenak dan bertanya, kalau saya terus bereaksi seperti ini terhadap uang, bagaimana cara saya mengambil keputusan yang benar? Dan dari situ, semuanya mulai berubah. Bukan karena realitas finansial saya langsung membaik, tapi karena kepala saya berhenti menjadi medan perang. Kita akan masuk ke bagian itu. Tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik setiap keluhan. Tentang kenapa banyak orang merasa uang menjauh, padahal mereka sendiri yang menutup pintunya. Dan tentang bagaimana perubahan kecil di cara kamu memandang situasi bisa membuka jalan yang selama ini tidak terlihat. Saya tidak akan menjanjikan keajaiban, tapi saya akan tunjukkan pola yang selama bertahun-tahun saya lihat bekerja pada orang-orang yang akhirnya berhasil membalikkan hidup mereka. Kalau kamu siap melihat apa yang selama ini mungkin kamu lewatkan, tetap bersama saya. Kita akan masuk lebih dalam. Dan dari kesadaran kecil itu, saya mulai melihat sesuatu yang selama ini tersembunyi. Selama bertahun-tahun, saya menyaksikan banyak orang yang tampaknya terjebak, bukan karena mereka tidak punya kesempatan, tetapi karena kepala mereka penuh dengan reaksi otomatis yang mereka anggap wajar. Kita terbiasa berpikir bahwa masalah finansial itu murni soal angka, padahal jauh sebelum angka berubah, cara kita memandang angka itulah yang menentukan arah hidup. Saya ingin kamu bayangkan sebuah hari biasa. Kamu bangun dengan pikiran yang sudah penuh beban, tagihan, cicilan, kebutuhan yang datang tiba-tiba, tekanan dari pekerjaan atau bisnis. Dan sebelum kamu sempat duduk mengatur strategi, mulutmu sudah mengeluarkan kalimat, "Kenapa uang selalu habis ya?" Atau, "Kayaknya hidup makin mahal," atau "Saya capek mikirin uang terus." Tanpa kamu sadari, keluhan itu seperti menurunkan tirai di depan mata. Kamu sedang menghadapi kenyataan yang memang berat, tapi keluhan membuatnya tampak mustahil ditangani. Yang menarik, saya melihat pola yang sama berulang. Orang yang pikirannya bising, cenderung membuat keputusan yang memperburuk situasi. Mereka membeli sesuatu untuk menenangkan diri, bukan karena butuh. Mereka menunda keputusan penting karena energinya terkuras oleh emosi. Mereka mudah panik ketika ada biaya tak terduga, lalu mengambil langkah reaktif yang akhirnya menambah kerugian. Dan lucunya, semua ini terjadi sebelum hal yang disebut manajemen keuangan bekerja sama sekali. Saya mengenal seseorang yang setiap kali menerima gajinya langsung mengeluh, "Uang segini mana cukup?" Dia berkata begitu, bahkan sebelum dia membuka catatan pengeluarannya. Satu hari saya bilang padanya, "Kamu tahu tidak, kamu sudah memvonis dirimu kalah sebelum bertanding." Awalnya dia marah, merasa saya tidak mengerti situasinya. Tapi setelah kami ngobrol panjang, dia sadar, bukan uangnya yang tidak cukup, tapi pikirannya yang selalu memulai dengan asumsi kekurangan. Dan asumsi itu membuatnya tidak melihat peluang mengatur ulang prioritasnya. Saya juga pernah berada di fase itu. Ada masa ketika bisnis saya goyah dan tekanan begitu besar.
Setiap hari saya sibuk mengeluh dalam diam. Saya melakukan semua hal teknis untuk memperbaiki keadaan, tetapi hasilnya tetap tidak bergerak. Hingga suatu pagi, saya duduk sendirian dan tersadar bahwa saya sibuk mencari solusi dengan kepala yang berisik. Saya bukan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Saya hanya tidak punya ruang mental untuk mengambil keputusan itu secara waras. Dari situ, saya mulai melatih diri untuk berhenti bereaksi berlebihan. Saya belajar diam beberapa detik sebelum menilai situasi. Dan perlahan, saya mulai melihat apa yang selama ini tidak terlihat. Pengeluaran yang tidak perlu, peluang kecil yang bisa dikembangkan, kebiasaan buruk yang bisa dihentikan. Setiap perubahan nyata dalam hidup selalu dimulai dari momen ketika pikiran berhenti berlari dan mulai melihat. Dan saya mulai memahami bahwa alasan orang terjebak bukan karena mereka tidak bisa mengatur uang, tetapi karena mereka tidak pernah mengatur pikirannya. Kamu tidak bisa mengendalikan badai, tapi kamu bisa mengendalikan cara mengambil langkah di tengah badai itu. Yang lebih menarik lagi, ketika saya mulai mengajari orang lain prinsip yang sama, hasilnya konsisten. Orang yang awalnya terjebak dalam lingkaran keluhan, mulai menemukan jalan keluar yang tidak pernah terpikir sebelumnya. Bukan karena hidup mereka tiba-tiba membaik, tetapi karena kepala mereka akhirnya punya ruang untuk berpikir jernih. Ada seorang ibu rumah tangga yang selalu berkata, "Uang belanja saya selalu kurang." Setelah dia belajar berhenti mengeluh setiap kali menerima uang belanja, dia mulai bisa melihat angka dengan lebih tenang. Dia mulai menemukan pos kecil yang bisa dipangkas. Dalam 3 bulan, dia bukan hanya berhenti mengeluh, tapi punya tabungan kecil yang bahkan dia sendiri tidak percaya bisa terjadi. Saya bukan sedang mengatakan bahwa mengubah pikiran otomatis menyelesaikan masalah finansial. Tidak. Saya sudah terlalu lama menggeluti dunia ini untuk mengatakan hal sesederhana itu. Yang saya katakan adalah, pikiran yang bising membuat kita buta, dan pikiran yang tenang membuka ruang bagi keputusan yang memang masuk akal. Dan keputusan yang lebih masuk akal membuka jalan bagi perubahan finansial yang lebih stabil. Kamu mungkin tidak sadar, tapi seringkali kamu sudah tahu langkah apa yang harus kamu ambil. Hanya saja, keluhan membuatmu ragu, emosi membuatmu menunda. Kebisingan pikiran membuatmu lupa bahwa kamu sebenarnya punya kendali atas banyak hal. Dan disinilah perubahan kecil di dalam kepala menjadi fondasi kuat bagi hidup finansial yang lebih sehat. Saya ingin kamu mulai membayangkan apa yang terjadi kalau kamu berhenti mengulang kalimat-kalimat yang melemahkan itu. Apa yang terjadi jika kamu menggantinya dengan pertanyaan yang lebih jujur, seperti apa langkah kecil yang bisa saya ambil hari ini? Atau bagian mana dari keuangan saya yang bisa saya perbaiki lebih dulu? Kamu akan terkejut betapa banyak pintu yang sebelumnya tertutup mulai terlihat celahnya. Dan perjalanan kita belum selesai. Karena setelah kita memahami bagaimana suara dalam kepala memainkan peran besar, kita perlu melihat prinsip utamanya. Bagaimana cara pikiran mempengaruhi pilihan, dan bagaimana pilihan itu akhirnya menentukan arah hidup finansial kamu. Jika kamu sudah mengikuti sejauh ini, berarti kamu siap masuk ke kedalaman berikutnya. Mari kita bahas prinsip yang menjadi fondasi dari semua perubahan finansial yang bertahan lama. Dan supaya kamu tidak menganggap semua ini hanya teori, saya ingin membawa kamu masuk ke beberapa cerita nyata yang pernah saya lihat sepanjang perjalanan saya mendampingi banyak orang memperbaiki keuangannya. Cerita-cerita sederhana yang mungkin terasa dekat dengan hidupmu sendiri. Saya pernah bertemu seseorang yang setiap bulan selalu berkata, "Uang saya kurang terus." Setiap kali gaji masuk, kalimat itu muncul lagi, seakan-akan hidup sudah menyiapkan skenario kekurangan untuknya. Suatu hari saya duduk dengannya dan bertanya, "Kenapa kamu langsung berkata kurang sebelum melihat apa yang sebenarnya terjadi?" Dia terdiam. Bukan karena tidak punya jawaban, tetapi karena dia sadar dirinya mengucapkan kalimat itu secara otomatis. Setelah kami telusuri bersama, ternyata bukan uangnya yang selalu kurang, tetapi pikirannya selalu mulai dari asumsi kekurangan. Dan asumsi itu menutup kemampuannya melihat pilihan-pilihan yang sebenarnya ia punya. Ketika dia mulai mengubah kalimat pertama yang keluar dari mulutnya, baru ia bisa melihat aliran uangnya dengan lebih jernih. Dalam 2 bulan, bukan hidupnya yang berubah total, tapi untuk pertama kalinya dia tahu pasti kemana uangnya pergi. Lalu ada seorang teman lama saya. Orangnya pekerja keras, hampir tidak pernah libur. Tapi ia selalu terlihat letih, bukan karena pekerjaannya, tapi karena pikirannya terus menekan dirinya sendiri. Ia sering berkata,
Saya capek cari uang, tapi uang tidak pernah cukup. Dan karena tekanan itu, ia sering membuat keputusan spontan. Belanja kecil-kecilan saat stres, memanjakan diri sebagai pelarian, makan di luar saat sedang lelah. Ia mengira keputusan-keputusan itu tidak besar. Tapi ketika kami hitung ulang, dalam sebulan kebiasaan kecil itu membakar hampir seperempat dari penghasilannya. Yang menarik adalah ketika ia berhenti mengatakan uang tidak pernah cukup, pola belanjanya ikut berubah. Tanpa sadar, ia mulai bertanya, apakah saya benar-benar butuh ini? Pikiran yang tadinya berlari sekarang berhenti dulu, lalu memilih. Dan dari situ, pelan-pelan ia mulai merasa hidupnya tidak lagi menekannya seperti dulu. Saya juga teringat seorang ibu rumah tangga yang datang kepada saya dalam keadaan hampir menyerah. Ia merasa uang belanja selalu kurang, padahal suaminya bekerja keras dan penghasilannya sebenarnya cukup layak. Setiap kali ia menerima uang belanja, ia langsung mengeluh. Keluhan itu membuatnya tegang, dan ketegangan itu membuatnya tidak bisa melihat mana kebutuhan, mana kebiasaan. Ketika saya ajak dia mencoba satu hal kecil, hanya satu, jangan mengeluh saat menerima uang belanja, tapi tarik napas dulu dan lihat angkanya dengan tenang. 2 minggu pertama terasa aneh baginya. Tapi setelah 1 bulan, ia mengaku baru menyadari bahwa ada pos-pos kecil yang dulu selalu ia tambahkan secara otomatis karena emosinya kacau. Dalam 3 bulan, ia bisa menyisihkan uang yang dulu terasa mustahil. Dan yang paling membuatnya tersenyum adalah ketika ia berkata, ternyata bukan uangnya yang kurang. Saya yang tidak pernah benar-benar melihatnya. Ada juga kisah paling sederhana namun paling kuat, cerita saya sendiri. Saya pernah melalui masa ketika tekanan finansial membuat saya bereaksi sebelum berpikir. Saya mengeluh, saya marah, saya menyalahkan keadaan. Dan setiap kali saya melakukan itu, saya hanya semakin kehilangan kontrol. Hingga suatu hari saya menyadari bahwa keluhan saya tidak pernah menambah 1 rupiah pun, tapi selalu mengurangi kejernihan saya. Dari situ, saya mulai mengamati pikiran saya sendiri. Setiap kali saya terpancing ingin mengeluh, saya berhenti sejenak dan bertanya, apakah saya butuh reaksi ini atau saya butuh keputusan? Pertanyaan sederhana, tapi perlahan membawa saya ke arah yang lebih stabil. Bukan karena masalah saya hilang, tapi karena kepala saya berhenti menjadi kabut yang menelan semua kemungkinan baik. Dan mungkin dari semua cerita yang pernah saya temui, yang paling sering saya lihat adalah ini. Seseorang merasa hidupnya terus-menerus berat, bukan karena masalahnya paling besar, tetapi karena ia memperbesar semuanya lewat keluhan. Ia mengira keluhan itu normal, padahal itu seperti kaca buram di depan matanya. Hanya dengan membersihkan sedikit buramnya, ia bisa melihat jalan kecil yang selama ini tidak diperhatikan. Cerita-cerita ini bukan tentang ajaibnya mindset, bukan tentang berpikir positif lalu uang datang. Itu khayalan. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih membumi, kejernihan. Dan kejernihan itu hanya muncul ketika kamu berhenti menambahkan beban emosional ke situasi yang memang sudah berat. Dan dari sinilah kita bisa melihat pola yang lebih besar. Pola yang menjadi fondasi dari hampir semua perjalanan finansial yang membaik. Apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu ucapkan diam-diam membentuk cara kamu membuat keputusan. Dan keputusan itulah yang menentukan arah keuanganmu. Kalau kamu sudah bisa menangkap benang merahnya, kita bisa masuk ke bagian berikutnya. Bagian yang menyingkap prinsip inti mengapa sebagian orang terus terjebak, dan sebagian lagi pelan-pelan naik ke permukaan. Mari kita lanjutkan ke prinsip utamanya. Dan dari semua cerita itu, kamu mulai bisa melihat sesuatu yang perlahan muncul seperti pola yang tak bisa dihindari. Ada satu prinsip yang selalu hadir di balik setiap perubahan finansial yang bertahan lama. Prinsip yang tidak heboh, tidak dramatis, tapi bekerja dengan konsisten pada siapapun yang mau melihatnya. Bahwa kualitas hidup finansial seseorang hampir selalu mengikuti kualitas pikirannya. Pikiran yang jernih membuka ruang bagi pilihan yang lebih baik. Pikiran yang keruh membuat seseorang merasa tidak punya pilihan sama sekali. Dan ketika seseorang merasa tidak punya pilihan, ia mulai hidup dengan pola reaktif, bukan pola sadar. Reaksi adalah musuh terbesar stabilitas finansial. Sedangkan kesadaran meski sederhana adalah fondasi dari segala sesuatu yang ingin kamu bangun. Saya sering mengingatkan orang bahwa uang tidak pernah sekadar angka. Uang adalah konsekuensi dari serangkaian keputusan kecil, dan keputusan itu lahir dari keadaan pikiran. Kalau pikiranmu tertekan, kamu akan menghindar. Kalau pikiranmu jernih, kamu akan bergerak. Kamu mungkin tidak bisa mengendalikan semua situasi hidupmu,
Tetapi kamu selalu bisa mengendalikan cara kamu melihat situasi itu. Dan cara melihat itu menentukan langkah apa yang kamu ambil setelahnya. Inilah prinsip yang ingin saya bagi. Kamu tidak perlu menunggu keadaan membaik untuk mulai mengambil keputusan yang lebih baik. Kamu hanya perlu membuat kepala kamu cukup tenang untuk bisa melihat jalan yang selama ini tertutup oleh keluhan dan ketakutan. Saya sendiri mengalami titik ketika prinsip itu berhenti menjadi teori dan berubah menjadi kenyataan yang memukul cukup keras. Ada masa ketika masalah datang bertubi-tubi. Angka di rekening menipis, tekanan bisnis meningkat, dan saya merasa gagal sebagai pemimpin, sebagai pencari nafkah, sebagai manusia. Di tengah semua itu, saya sadar bahwa saya bukan hanya sedang berjuang melawan keadaan, saya sedang berjuang melawan pikiran saya sendiri. Dan saya kalah. Setiap kali saya mengeluh, saya kehilangan sedikit kendali. Setiap kali saya marah pada keadaan, saya menutup satu pintu kecil yang mungkin bisa membawa perbaikan. Hingga suatu sore saya duduk sendirian dengan kepala berat dan napas pendek. Lalu muncul satu kalimat yang tidak saya duga. Masalahmu bukan uangnya. Masalahmu cara kamu bereaksi terhadap uang. Kalimat itu bukan motivasi murah. Itu tamparan. Tapi tamparan yang membuat saya bangun. Di hari itu, saya memutuskan untuk berhenti menyalahkan angka dan mulai bertanya apa yang sebenarnya bisa saya lakukan. Dan perlahan, keputusan-keputusan kecil mulai berubah. Bukan langkah besar, bukan lompatan spektakuler, hanya keputusan kecil yang diambil dari tempat yang lebih tenang. Dan dari situ, jalan yang saya kira buntu mulai menunjukkan celahnya. Hidup saya tidak langsung berkelimpahan, tapi saya mulai kembali memegang setirnya. Dan sebelum kita akhiri video ini, saya ingin kamu membawa pulang satu hal. Perubahan finansial tidak dimulai dari uang, tapi dari cara kamu hadir saat berhadapan dengan uang. Kalau kamu hadir dengan keluhan, kamu kehilangan kejernihan. Kalau kamu hadir dengan kesadaran, kamu mulai melihat apa yang sebenarnya penting. Dan di sanalah arah hidupmu pelan-pelan berubah. Sekarang saya ingin menantang kamu, tantangan sederhana tapi sangat menentukan. Kalau kamu sungguh ingin mengubah pola berpikirmu tentang uang. Kalau kamu benar-benar siap meninggalkan kebiasaan lama yang membuatmu terjebak, tuliskan di komentar. Saya terima tantangannya. Jangan tulis kalau kamu tidak serius. Tuliskan hanya kalau kamu ingin mulai melihat hidupmu dengan mata yang lebih jernih dan kepala yang lebih tenang. Ambil napas. Lihat hidupmu apa adanya. Dan mulai hari ini, biarkan keputusanmu lahir dari kejernihan, bukan dari keluhan. Karena pada akhirnya keseimbangan bukan tujuan, tapi cara menjalani hidup.